Dalam video kali ini kita akan memperbaiki kipas angin berdiri merek KDK. Jadi kipas angin ini mati, kita harus perbaiki. Langkah awal adalah kita buka cover depan dan cover belakang agar kita bisa membongkar nanti motornya. Ini adalah bentuk dari motor kipas angin tersebut. Sebelum kita bongkar, kita tes dulu kapasitornya, kita tes dulu motornya apakah masih bagus atau tidak. Kalau masih bagus berarti nanti kita tinggal bongkar motornya untuk memperbaiki kipas angin ini. Dua cover depan dan belakang kita buka. Setelah terbuka nanti kita akan lepaskan aksesoris pelengkapnya tentunya. Cara memperbaiki kipas ini sebenarnya lebih mudah dan lebih simpel tentunya, karena fuse-nya atau thermofuse-nya tidak menggunakan paralel konektor, jadi tinggal disolder saja nantinya. Sebelum kita lepaskan motornya, aksesorisnya kita lepaskan, keninya, upper part pendukungnya juga kita lepaskan semuanya satu persatu, sehingga mempermudah nanti dalam pembongkaran motornya. Ya, ini kita lakukan secara perlahan saja. Jadi kita ikutin alurnya, kita potong kabelnya untuk mempermudah pembukaan dalam pelepasan aksesorisnya tentunya. Ada 4 baut yang harus kita lepaskan menggunakan obeng plus tentunya. Jadi semua kalau kita sudah lepaskan, jadi akan permudah nanti dalam penggantian thermofuse-nya atau sikringnya. Dalam memperbaiki kipas angin sebenarnya prosesnya cukup mudah, karena semua sistem kipas angin sama, dilengkapi dengan thermofuse. Jadi kalau misalnya mati, bisa kemungkinan thermofuse atau sikringnya, bisa gulungannya, bisa juga kapasitornya, dan bisa kemungkinan yang lainnya. Yang penting dalam memperbaikinya kita punya alat-alat tentunya. Alat-alat pendukung ini bisa berupa multitester untuk mengukur komponen-komponen yang ada, obeng juga, palu juga tentunya, dan perlengkapan yang lainnya yang sebenarnya sangat mudah sekali kita dapatkan di lingkungan tempat-tempat kita. Jadi ini kita congkel mangkok depannya menggunakan obeng min, dua kiri kanan. Ini juga kita lepaskan kapasitor dari tempatnya untuk mempermudah pembukaan atau melepas mangkok yang depannya tentunya. Setelah mangkok depannya terlepas, jadi nanti kita bisa mengetahui apakah sikring atau thermofuse yang ada di dalam motor ini benar hidup atau mati. Jadi kita bisa menggunakan multitester untuk mengetahuinya. Sikringnya ini seperti dioda kecil gitu ya, yang ada di antara gulungannya. Ini kita perlu alat multitester untuk mengukurnya. Nah, ini sikringnya terletak di antara celah-celah itu, jadi kita bisa mengukurnya. Ternyata memang sikringnya mati atau putus. Biasanya faktor putus itu bisa tegangan yang overload, bisa tersangkut oleh bahan-bahan kain, atau mungkin juga bisa panas yang berlebihan. Jadi macam-macam penyebabnya. Ini kita potong saja nanti thermofuse-nya atau sikringnya, lalu kita ganti dengan thermofuse atau sikring yang baru yang layak tentunya, yang kita gunakan untuk kita pakai. Kita potong saja thermofuse-nya atau sikringnya. Yang mati bentuknya seperti ini, kecil, jadi ada di antara celah-celah gulungannya. Untuk menggantinya kita butuh solder. Jadi cara pasang thermofuse-nya bisa menggunakan solder. Jika ada konektor kecil bisa menggunakan konektor kecil, jika tidak ada ya kita solder saja, karena sama-sama kuat tentunya. Kiri kanan kita solder, lalu kita pasang thermofuse atau sikring yang baru sebagai pengganti agar gulungan atau dinamo pada motor ini bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Jadi servis kipas angin ini bisa dilakukan oleh siapapun agar bisa bermanfaat dan berguna. Tentunya kita butuh peralatan-peralatan yang ada yang sebagai penunjang dalam melakukan perbaikan kipas angin. Sudah selesai. Jadi nanti kita akan pasang kembali aksesoris pelengkapnya. Sebelumnya kita tes dulu
Nah, ini sudah jalan, sudah hidup, berarti sudah bisa kita fungsikan kembali. Sebelumnya kita rapikan, kita masukkan kembali posisinya seperti sedia kala. Kita rapikan kembali mangkoknya, jadi kita pasang seperti semula di mangkok atasnya. Jadi kabel-kabelnya juga dirapikan, kita pasang seperti posisi semula, lihat rapi kembali, dan nanti biskan kembali. Ini aksesoris pelengkap. Jadi kipas angin ya, kita bisa melihat sebentar saja, orang bisa melakukannya tentunya. Yang tadi sarananya, pendukungnya juga kita perlukan tentunya. Objek saran dibantu dengan alat-alat yang lainnya. Jadi kita baut aksesorisnya, semuanya kita kencangkan seperti sedia kala. Perlu diperhatikan pula jangan sampai ada baut yang tertinggal, karena ini penting motor atau gulungannya berfungsi dengan normal dan baik. Jadi baut-bautnya kita pasang seperti sedia kala. Jika bautnya ada 4, ya 4-4 kita pasang tentunya. Aksesoris pendukungnya tentunya juga sangat diperlukan di sini sebagai penunjang dan sarana dalam operasi kipasnya. Jadi semuanya sangat berfungsi, semua bagian berfungsi sebagaimana mestinya tentunya. Setelah ini selesai, aksesoris yang lainnya juga sudah kita pasang. Nanti kita juga akan pasang keninya. Keni adalah tempat kedudukan antara baling-baling. Walaupun kecil juga sangat berfungsi tentunya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan di like, komen, dan tentu saja subscribe agar channel ini terus berkembang, agar bisa memberikan rasa manfaat buat pribadi, juga buat teman-teman yang menonton tentunya. Jadi aksesorisnya sudah terpasang semuanya, kapasitornya kita rapikan. Jadi nanti kita akan pasang kembali kedudukannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, keni kecil tapi berfungsi sebagai kedudukan baling-baling. Kita pasang kembali seperti sedia kala menggunakan palu. Setelah ini terpasang, berarti kita tinggal pasang kembali lehernya di tempat seperti sedia kala tentunya. Semua baut kita kencangkan sehingga nanti kipasnya bisa berfungsi normal dan berfungsi baik tentunya. Langkah selanjutnya adalah kita pasang cover depannya. Di cover depannya yang menggunakan 3 baut. Jadi harus kita pasang bautnya 3-3-nya agar kedudukannya pas dan bisa berfungsi. Setelah ini terpasang 3-3-nya, berarti cover belakangnya juga kita akan pasang. Cover belakangnya adalah untuk melindungi motornya dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari jangkauan anak-anak, dari jangkauan orang dewasa juga. Dengan cover terpasang dengan baik, berarti kipas ini terlindungi, kita juga terlindungi tentunya. Cover belakangnya sekarang kita pasang. Sebelum dipasang, biasa kabel-kabel dirapikan agar bisa ditutup dengan mudah. Sekarang kita tinggal baut saja belakangnya menggunakan obeng plus. Setelah ini semua terpasang, jangan lupa itu ada pentolan atau ada sapnya yang harus kita pasang juga sebagai tempat osilasi berputarnya kiri dan kanan. Itu juga sangat penting di dalam dunia kipas. Jadi harus benar-benar semuanya terpasang seperti sedia kala sehingga kipas ini bisa difungsikan kembali dengan normal, dengan baik. Kita bisa gunakan di saat panas, di saat dingin, atau di saat ada tamu tentunya. Ini tinggal kita klik saja tentunya. Setelah semua proses selesai, sekarang kita akan uji coba dari apa yang sudah kita servis tadi atau kita perbaiki tadi. Ini motornya sudah berjalan, sudah normal, sudah bisa difungsikan. Ini kipas angin RKDK yang menggunakan timer tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa pada video-video berikutnya yang lebih berguna dan lebih bermanfaat. Terima kasih.